wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu warahmatullahi wa amatullahi bi fadlihi wa minnatihi wa tawfiq. Wa barakatuh Quran. Apa lan ikan? Bismillahir bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashhadu wa ashhadu an la ilaha illallah. Mari sama-sama asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi yang kompak, asyhadu an la ilaha. Mari sama-sama asyhadu an la dengan kalimat ini Allah mengizinkan saya dan saudara sekalian dari berkumpul. Manakala kita memahami agama ini dengan baik, Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran Al-Karim. Wa in ta'ala rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Pada kala itu semua kita menjawab bala syahidna ya Allah. Pada kala itu di masa anak Allah memanggil, benarkah aku ini adalah Rabbiku, Tuhan kalian semua? Tanpa terkecuali semua makhluk menjawab qalu bala syahidna ya Allah. Laras terhusna ja'alna kami Allah pangeran kita. Benar wahai Allah, Engkaulah Tuhan dan kami genggam persaksian. Wajib Nabi itu anak sampai menggenggam diri. Ia menggenggam sebagai konsekuensi menerima Allah sebagai Rabb, sebagai Ilah. Maka sebagai konsekuensinya ia menerima 4 ketetapan Allah yang menjadi takdir kubra yang tidak akan tertukar. Apa 4 takdir itu? Maut, jodoh, rizki, dan pekerjaan. Sekalipun kita ingin mencontoh usaha orang, mungkin usahanya sama, tapi rezeki kita tidak akan berusaha. Maut, dia tidak akan pernah tertunda. Datang masanya, ia tidak mensyaratkan harus muda, harus tua, harus sehat atau besar. Imam Syafi'i mengabarkan kami sahihin mata min kita. Bukan min sahihin, sahihin tidak. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit, dan berapa banyak orang yang sakit tapi tak kunjung mati. Karena mati bukan persoalan sehat atau sakit, mati bukan persoalan muda atau tua, siap atau tidak manakala dia datang. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Manakala datang maut itu ajal itu sejatinya secara ruh atau etimologi bukanlah mati, tapi ajal adalah limit, batas di mana guna berbaca dengan di mana kita ditulis sayyid ajal, ada batasnya tiap kali sesuatu. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut itulah menjadi batas bagi orang yang hidup untuk mengakhiri kehidupan di dunia, tapi bukan akhir dari sekarang. Sebagaimana rizki, sebagaimana maut, demikian juga jodoh. Ija kajar kita tahu, pun beri jodoh dan akhir tidak akan jadi. Berapa banyak kita yang pengen punya ibu, pengen punya suami yang cakep, bapak pengen punya istri serasi. Semua kita pengen yang terbaik karena syarat agama mengajarkan itu. Maka demikian, tapi Allah yang menetapkan lagi-lagi garis takdir itu. Ini disebut takdir kubra dan ditetap di ayatul akhirat, di ayatul takdir. Ini yang dikabarkan takdir sirotnya Allah. Walaupun kita kejar-kejar, kan jodoh kita tidak jadi pakai. Saya tahu eroman cuma oleh betul. Pengennya ibu mungkin punya suami suruh nggak besar tinggi, ya kan? Bulunya banyak, lemokan, tidurnya hancur, ya kan? Matanya rakyat, tertawanya, ya kan? Masuk motor, kita tahu dapat kasih dulunya, di mana?
Umpama kau dapat lagi kita sekarang sama dengan bapak, mungkin kepinginnya kita, oh sekolah kecil yang paling cantik, tinggi besar, hidung mancung, tetapi yang kita dapat alhamdulillah, kalau misalnya ya alhamdulillah, ya ini empat perkara. Maka kata Rasulullah, empat perkara ini kalau engkau ingin menjadi orang paling bahagia, pegang empat perkara ini. Ayat nafsaka an takbir. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab-kitabnya, ayat nafsaka an takbir bahwa Allah berfirman pada nasi. Engkau kalau ingin jadi orang yang paling bahagia, maka istirahatkan dirimu dari mengatur-ngatur Allah terhadap perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu. Kalau kau ingin jadi orang bahagia, empat perkara ini jangan Allah. Biarkan saja ya Allah, kesukaan adunan. Maka kata Rasulullah, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna Allah, la razaqakum kama yarzuqu tayr." Tentu khimason wa taruhu bitona. Kalau engkau sudah berserah totalitas kepadaku, kata Allah, maka aku malu untuk mengabaikan engkau. Kenapa? Kenapa kita malu ini? Karena kita sudah berserah kepada Allah. Kalau engkau sudah betul-betul bertawakal, berserah kepada Allah, maka kata Allah, dari sehukum kau yusaku. Aku jamin rezekimu, empat perkara tadi. Ku berikan padamu, sebagaimana burung yang terbang di waktu subuh, dia tak pernah tahu kemana arah dia mencari makan. Lihatlah burung ini, berkata subuh, itu walet itu berterbang kemana? Dia tak pernah tahu kemana, tidak pernah tahu. Gelau besar, tidak pernah tahu dia. Tetapi dia tentu khimason, pergi dalam keadaan lapar, wadaruhu bitonan kata Rasulullah, pulang dalam keadaan kenyang. Bukan hanya dia kenyang, bahkan anaknya yang menunggu di rumah dijamin ekonominya oleh Allah. Kalaulah burung yang berserah diri kepada Allah, Allah jamin rezekinya. Mengapa engkau yang bertumbuh besar dan kekal, engkau yang berakal dan dapat berpikir, engkau yang menyembah Allah dengan segala kebaikan dan Allah, mengapa engkau khawatir terhadap apa yang Allah jamin atas diri engkau? Dan inilah sumber masalah yang terjadi di alam dunia. Harapannya apa yang bikin masalah itu? Kita ragu bahwa Allah telah menjamin segala urusan kita. Maka untuk itu, yang pertama saya mengajak kepada Bapak kita ingin mengaji tauhid, la ilaha illallah. Yang keempat dong, la ilaha illallah. Yang keempat ini saya senang Bapak. Ya. Kenapa begitu? Di mana-mana saya ceramah baik di Jakarta, di Sumatera, pada agama kiamat menuju hampir tiap bulan segera menuju kasar di Sumatera ada sampai 20 sampai bulan besok ada undangan yang kedua semua program pasien itu uang dan sebagainya semua program ini sampai kalau tidak tahu tempat nama kamu saya sampai ke tempat namanya. Kalau bapak kalau udah garam bapak cuma lihat gambar PT Gudang Garam, saya ceramah di PT Gudang Garam. Jadi jemaahnya ribuan antusiasnya semua. Di sebenarnya kemarin saya sekali sekitar 13.000 jemaah. 13.000 itu sejauh mata memandang. Makanan yang disiapkan 13.000, yang datang tak kurang 15.000 orang. Ramai sampai jam berapa? Sampai jam 3:30 subuh baru selesai ceramah. Punya pengaji di sana begitu. Kemarin saya ceramah di Sabda. Mulai TV 9 Surabaya, mulai ceramah jam 1:30 malam, selesai salam di masjid lagi. Sholatu wassalamu alaihi. Itu masjidnya berapa gitu? Ya Imam Mujahidin. Saya tidak sadar itu sudah terjadi. Ya Rasulullah. Itu sudah terima. Oh, ini kita agensikan. Belum bergerak dari tempat dulu. Lanjut. Orangnya 13.000. Ini orang dulu cerai. La ilaha illallah.
izinkan kita lahir ke muka bumi. Kemudian Pak Kiai, kalau begitu setiap bayi yang lahir itu dulu pernah janji kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Ya. Bagaimana dengan orang yang lahir itu dari orang tua yang tidak Islam, Kiai? Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Tidak ada bayi yang tidak Islam. Setiap yang lahir itu, mau ayahnya Konghucu, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, mau dia percaya Weda, Tripitaka, Injil, Taurat, apapun kitabnya, sejatinya kata Rasulullah yuladu ala fitratil Islam. Ada bayi dan binti betul. Tidak ada bayi lahir berdosa. Semua bayi itu yuladu ala fitratil Islam. Fa'abawa. Adapun kemudian ia dewasa, Pak Kiai, dia menganut agama A, B, C, D dan seterusnya, bahwa itu karena pengaruh kedua orang tuanya. Yuhawwilani, atau yunasirani, atau yumajjisani. Itu kan apa kata didikan lingkungan dan orang tuanya. Maka kata Rasulullah, sejatinya yang lahir itu tidak membawa dosa apapun. Maka dalam konsep Islam kita diajarkan rufi'atil aqlam, diangkat catatan pena. Manakala orang berbuat dosa tidak dihitung berdosa. Dari siapa yang pertama, seorang yang baru lahir sampai dia akil baligh atau tamyiz. Tak ada anak-anak menghadapi itu. Ini anak-anak kecil, tapi kadang-kadang itu ada dosa. Nah, ini yang disebut belum tamyiz, belum mumayyiz, belum akil baligh. Tapi ketika akil baligh maka tidak lagi dicatat, melainkan dihitung sudah sebagai dosa. Yang kedua, orang lupa sampai dia ingat. Kata hadis begitu. Lupa saudara tidak sholat asar karena kedatangan kamu dari zuhur, tahu-tahu selesai zuhur. Hanya anak sholat atau pada maghrib sudah asarnya keluar. Itu minta dosa sampai dia ingat. Orang tidur sampai dia bangun, tak ada dosa. Umpama ibu tidur lagi sampai azhar, tiba-tiba tengah tidur nampak muka lagi. Bukan teman itu pas wah itu salah. Umpama coba lagi apa yang menyebabkan tidur istrinya itu tidak dosa itu. Siapa tahu ibu mengamalkan ini boleh. Kalau di pekerjaan laki menghilangkan dalam sekolah, beda ya. Murah-murah tidak dicatat dosa orang yang berbuat dosa selagi dia tidur dan belum bangun. Bapak beda lagi tidur dengan murah-murah, uang-uang tidur lain. Yang kedua, Pak Kiai, kita lahir dengan la ilaha illallah. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita dapat membela kalimat ini dan berada dalam barisan kalimat ini. Lihatlah kalimat kita sampai akhir ayat kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apa pentingnya Kiai kami berada dalam barisan pembela la ilaha illallah? Bukankah agama Allah itu ditolong ataupun tidak, Allah tetap akan memenangkan kita. Allah yang mengatakan, yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Kita kan baca Quran. Banyak orang yang ingin memadamkan ini agama. Bukan pada zaman ini saja. Mulai dari Rasulullah pertama diutus, dikirim bersamaannya Abu Jahal dan Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Bukan main perang Badar, perang yang dalam kalkulasi matematik manusia tidak mungkin dimenangkan oleh umat Islam. Orang 300 bertarung dengan orang 1000. Perang Badar, perang pertama umat Islam. Jumlah kaum muslimin sedikit dan dalam keadaan tidak bersenjata. Yang ketiga, musuh bersenjata. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Umat Islam tidak makan, musuhnya dalam keadaan makan. Bayangkan, perang Badar tak mungkin dimenangkan. Jumlah kalah, senjata kalah, persediaan makanan tidak cukup, dan dalam kalkulasi tidak mungkin menang. Tapi kata Allah, kam min fi'atin qadidatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Engkau tidak disuruh berpikir tentang berapa jumlah engkau. Quran Allah perangnya. Kalau aku suruh kamu perang saja.
Kalau kusuruh jihad saja, kusuruh bela agama bela saja. Jangan pikir kita bakal menang atau tidak. Allah tak balas engkau karena menang. Mati pun engkau tetap dikatakan syahid. Sekalipun tak menang, Allah tetap catat engkau sebagai syahid. Amin. Allahumma. Jadi jangan banyak kalkulasi ini mau itu dulu kita begini. Lah orang pengeran. Insya berapa banyak orang yang Muhammad kata Allah, nabi-nabi terdahulu yang jumlahnya qalilah kita, wala berfiatan kathir. Habis itu Romawi 300.000, Persia 160.000. Untuk hanya di hadapan 30.000. Sejam lagi. Apa yang ingin saya sampaikan? Kata Allah Muhammad, kau takkan Tidak di perang Badar terkecau. Apa yang terjadi? Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat. Ya Umar, ini orang kafir mana? Kumpulkan semua mayat-mayat orang Quraisy itu yang telah meninggal di perang Badar. Masukkan dia ke dalam satu lubang, jangan dipisah-pisah mayat. Ditumpuk saya. Ketika berdiri, Abu Jahal diletak di atas. Nabi berdiri di atas kuburan, maksudnya bukan di atas kubur dalam versi orang yang suka kafir bid'ah ini kan. Biasa kan bapak pernah mendengar ibu ada orang yang sedikit kafir bid'ah, jangan berdiri di atas kubur, jangan duduk di atas kubur. Maksudnya bukan di atas mayatnya, tapi di sisi kuburnya. Nabi macam-macam. Tapi kata Rasulullah, ya maksyar Quraisy, hal wajadtum ma wa'ada hukum ilaikum haqq. Apakah kalian telah mendapati janji Tuhan kalian itu benar? Sekarang kalian telah meninggal. Kalian berperang dan memerangi aku dan agamaku karena yakin bahwa Tuhan kalian menjamin surga untuk kalian. Sekarang kalian sudah mati. Bagaimana dengan janji Tuhan kalian? Pertama, benar janji pangeran Bang. Kedua, leras kalau buatan janji di pangeranmu, dan ketika dia jauh, maka apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, engkau bertanya kepada orang yang telah meninggal, ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka mendengarnya? Apa jawaban Rasulullah? Wallahi inna Allah yasma'u qur'ani anil musayyaqina hina yusarrafu an. Demi Allah ya Umar, orang yang meninggal ini telinganya lebih tajam daripada saudara yang masih hidup. Dia dapat mendengar telapak kaki orang yang melintasi kuburan. Bisa merangi masyarakat selewat di atas kuburan. Dia kenal siapa yang lewat di atas itu, dan dia tahu suara siapa yang mengucapkan salam itu. Kata Rasulullah, telinga mereka gerak-gerak dong nanti. Jadi mengapa Rasulullah mengajarkan kalau melewati kubur, ma'usad assalamualaikum ya ahlal, ya ahlal, karena mayat mendengar dan menjawab salam itu. Maka kalau ada orang bilang mayat itu sudah terputus urusannya, tidak lagi berhubungan dengan manusia, itu pemahaman keliru dari menghafal satu hadis. Yang biasa kita dengar Ustaz bid'ah. Nabi yang kayak Tuhan satu, itu ma'akmu adam, itu saja dibawanya. In koto'a amaluhu illa min dzar. Ya kan, kalau mati anak Adam maka tidak dibawa kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafahu bih, au waladin shalihin yad'u. Ya kan? Dia tak baca hadis yang lain lagi. Sehingga banyak kita jumpai ustaz suka mengkafir bid'ah dan saudaranya, suka menyerang saudara sesama muslimnya, dan pada puncaknya ia bukan hanya merusak agamanya, ia merusak akidahnya sendiri. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari kelompok yang sering menyerang sesama muslim. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ini Bapak kita masuk yang ketiga. Ini belum ceramah Pak Kiai, belum ceramah, belum. Kan belum kontimah lama gitu. Belum la ilaha. Itu selesai itu kontimah. Nanti kalau saya mau ceramah yang terhormat itu baru mulai ceramah. Ini belum ceramah. Berarti pada lama pakai biasanya 2 jam dari sedikit, 4 jam biasanya sampai jam jam 1 jam 2 malam lah kira-kira. Ini wanita apa ada satu lagi? Lahir dengan kalimat la ilaha illallah. Kita ingin terus berjuang dalam kalimat la ilaha. Mudah-mudahan mungkin
kita diizinkan Allah karena lahir dalam kalimat ini, berjuang dalam kalimat ini. Mudah-mudahan akhir hayat kita adalah inilah ucapan yang terakhir yang keluar dari lisan kita. La ilaha illallah. Apa pentingnya kalimat ini, Kiai? Karena kata Rasulullah, la ilaha illallah bismi. Ini Allah seadanya. Itu la ilaha illallah adalah benteng. Man dakhala fi ismi, orang yang sudah masuk dalam kalimat itu. Amin Allahumma. Amin Amin. Allahumma. Amin. Mudah-mudahan yang ngaji ini malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendengar kajian ini datang ataupun tidak, yang menjadi perantara kajian ini mungkin niatnya mau ngaji tapi terhalang untuk datang, atau yang cuma sekedar menjangkau suara, mudah-mudahan menjadi asbab ini kajian terhadap diterimanya dia sebagai ahli la ilaha Illallah. pentingnya jadi karena kata Nabi orang manusia bila menafas terpeker sudah bisa nafas ini maka bisa jadi dosa. Kan itu kata hadisnya begitu. Semua dosa dan kebaikannya nampak semua. Kalau ini sudah ini napasnya, itu sudah kelihatan. Tanggal sekian tangan kita nakal, tanggal sekian kaki kita nakal, tanggal sekian mata kita nakal. Itu nampak semua. Ini balasannya tangan, ini balasan kaki, ini balasan telapak. Itu semua. Kalau dia baik, itu nampak. Maka kata Rasulullah, ada dua macam cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Bagi yang baik, amin Allahumma, surga tempatnya. Bagi yang durhaka, neraka tempatnya. Di saat mau mendatangimu, hartamu tiada mampu menolong. Dan pradona dari pradona emas, tak pradu roman, tak pradu besi menyakit tak pradu. Tidak guna bapak punya anak dokter, tidak guna bapak punya anak bidan mantri, tidak guna ibu punya kenalan teman saya Bapak Dewan ini gubernur Miji dan Rosa, tidak ada guna. Tidak guna berteman dengan Pak Didi Kampung. Tidak ada guna berteman dengan siapapun. Pada saat itu baru kita terasa, ya Allah, betul yang Kiai bilang itu. Bila Israel sama-sama datang jasad terkubur di pembalian. Bila Israel datang mengambil jasad terkubur di pembalian, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan keinginan. Ada lagi gunanya harta, kawan gaib, sanak saudara. Apabila ada amal di dunia, itulah pembela kita. Belum sampai awal-awal manggil di netake, teriak panggil deh, tolong abang. Istri kita sudah tadi sampai toka tuan lagi kan, tolong mesin koka lagi kami ini sudah tak dengar lagi suaranya. Bukan mirang ini kata jauh. Lalu siapa yang menjadi teman kita Kiai? Kalau ada amal soleh, amal soleh yang mana Kiai? Inilah yang akan kita kaji 1 jam ke depan. Mudah-mudahan
menjadi penyemangat, memantik roh kita untuk terus memotivasi kita bersemangat dalam beramal soleh. Amin Allahumma. Insya Allah Amin. kurang dari 1 jam ke depan saya akan tutup ceramahnya, mungkin 30 menit lagi. Dan saya akan tutup tenang saja. Saya bilang 4 jam, nggak tega saya melihat ibu. 30 menit lagi gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته بين خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.